Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menutorialkan secara langsung menggunakan alatnya secara langsung, yaitu menggunakan sensor gas ya untuk mendeteksi kebocoran gas. Oke, alat-alat yang kita butuhkan tentunya yaitu papan Arduino-nya, yaitu kali ini saya menggunakan Arduino Uno ya. Ini boardnya bentuknya seperti ini, ada pin digital 1 sampai 13 dan pin analog, dan ada sederetan pin power beserta groundnya. Sedangkan ini adalah sensor gas ya, ini bisa mendeteksi kebocoran gas. Seperti ini bentuknya, ada 4 kaki ya untuk sensor gas. Bentar, fokus dulu biar fokus. Gak bisa fokus. Bentar ya, saya fokuskan dulu. Nah ini ya, ada 4 buah pin. Yang pin ini adalah pin analog, untuk pin analog. Sedangkan ini untuk pin digital. Pin ini untuk ground. Ya, bentar, kita lihat dulu. Ya, untuk pin ini pin ground, sedangkan ini pin yang sebelah sini ini adalah pin untuk VCC atau tegangan 5 volt. Sedangkan di sini ada semacam alat setelan untuk mensetel sensitivitas dari sensor gas ini. Oke, kita mulai merakit saja untuk pembacaan sensor gas ini. Yang pertama yang jelas kita akan menghubungkan pin analog ini di salah satu pin di Arduino. Sedangkan pin digital ini bisa digunakan, bisa tidak. Kebanyakan tidak digunakan. Sedangkan di pin ground ini kita hubungkan ke ground. Pin yang ini pin VCC kita hubungkan di tegangan 5 volt pada Arduino. Kita memerlukan bantuan breadboard ya, atau papan sirkuit. Seperti yang saya jelaskan kemarin di tutorial video sebelumnya, bahwa pin yang paling bawah dan paling atas ini lajur kolom ini saling terhubung ya, saling terhubung. Ini saling terhubung, atas pun juga ini saling terhubung, ini saling terhubung. Sedangkan pin yang 2 di tengah ini terhubungnya adalah secara vertikal ya, terhubungnya secara vertikal, sedangkan yang bawah terhubungnya secara horizontal. Oke, kita mulai rangkai saja. Pertama, kita tancapkan saja untuk sensor gas ini di salah satu lubang di breadboard. Misalkan di sini. Ini kalau kita tancapkan seperti ini, kita perlu tahu untuk pin mana yang perlu kita hubungkan. Kita tancapkan saja di breadboard seperti ini. Nah, seperti ini. Ini perlu diketahui bahwa pin yang sebelah sini ini adalah untuk pin VCC. Maka kita hubungkan ke tegangan 5 volt di Arduino ya, ini VCC, ini ground, ini digital, ini analog. Oke, kita hubungkan. Untuk kaki VCC-nya di baris ini kan terhubung ya, berarti ya. Baris ini terhubung, maka kita bisa tancapkan di sini. Jadi kabel ini nanti ke kabel VCC atau tegangan 5 volt di Arduino. Sedangkan untuk groundnya kita pilih kabel warna hitam atau jumper warna hitam. Kita tancapkan di sini. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk pembacaan sinyalnya kita tancapkan di pin analog ya. Kalau pin analog kan di bagian paling ujung sini ya. Ini
Ini untuk pin analognya. Jadi ini nanti pin VCC atau tegangan 5 volt, sedangkan yang hitam ini untuk ground, sedangkan ini nancap di pin analog papan Arduino. Oke ya, ini ke VCC tegangan 5 volt Arduino. Kita cari 5 volt Arduino ini ya, kita tancapkan tegangan 5 volt Arduino itu ya, 5 volt Arduino, sedangkan warna hitam ini ke groundnya Arduino, sedangkan yang analog kita tancapkan di salah satu pin analog, misalkan di A0. Jadi konstruksinya seperti ini atau rangkaiannya seperti ini. Oke ya, terus kita hubungkan Arduino-nya ke komputer ya, melalui ini lubang USB ini. Kita tancapkan saja dan kita akan mulai memprogramkannya. Seperti itu. Kalau nyala, ini berarti sudah masuk ya, ini nyala ya, ini ya. Dan ini pun juga nyala. Ini sensor LCD ya, nanti kita tutorialkan di lain video. Begitu pula ini adalah sensor ultrasonik yang kemarin sudah saya tutorialkan melalui virtual ya, menggunakan Tinkerpad. Oke, kita buka saja untuk Arduino IDE-nya. Oke, ditunggu ya, ditampilkan seperti ini. Ini adalah sketch saya sebelumnya, kita buat sketch baru saja. Klik ini, maka akan ditampilkan tampilan default pemrograman untuk Arduino-nya. Terlebih dahulu kita buat untuk ini kita close saja supaya tidak mengganggu. Kita buat sebuah variabel in untuk pin analognya. Analog kita namakan seperti ini aja, pin analog. Terus kita sama dengankan dengan pin analog yang kita tancapkan di papan Arduino. Tentunya ada di A0 ini ya. Ini di A0 pin analognya, yaitu kita tuliskan saja A0. Terus kita tutup dengan titik koma. Setelah itu kita definisikan bahwa pin analog itu sebagai pin input di wilayah void setup ini. Pin mode M-nya besar ya. Terus pin analog, ini variabel pin analog yang kita buat di atas ini, kita set sebagai input. Oke, sudah, kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil bacaan dari sensor gas ini di serial monitor. Makanya kita buka untuk serial monitornya dengan kode serial begin. Speednya kita kasih 9600 seperti biasa. Kita tutup dengan titik koma. Setelah itu kita programkan kode di bagian void loop, yaitu kode yang di loop atau diulang-ulang. Yang pertama adalah kita buat sebuah variabel integer untuk menampung hasil bacaan dari pin analog. Misalkan kita namai nilai sensor sama dengan analog, A-nya kecil ya, analog read atau membaca dari pin analog. Pinnya adalah sesuai dengan variabel pin analog yang kita buat ini, pin analog. Oke, setelah itu
kita tuliskan hasil bacaan pada variabel sensor ini ke dalam serial monitor dengan kode serial print ln. Kita print sebagai baris baru nilai sensor. Ini perlu diperhatikan S-nya besarnya, soalnya dalam pemrograman Arduino besar kecil sangat berpengaruh. Oke, kita coba jalankan atau kita upload pemrogramannya, atau kita cek terlebih dahulu dengan tanda centang ini untuk mengecek apakah kode yang kita tuliskan ini ada kesalahan atau tidak. Kita cek. Akan dimunculkan untuk menyimpan kode ini, simpan di sembarang saja. Ya, ditunggu, masih mengecek. Oke, tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, kita bisa mengupload kode pemrograman ini ke papan Arduino ini ya. Pastikan ini terhubung ke PC atau laptop Anda ya. Setelah itu kita pastikan port Arduino ini masuk ke port mana di komputer atau PC Anda. Caranya di bagian alat ini kita pergi ke bagian kompot. Ini pastikan sudah ada tercentang ya. Ini biasanya tidak selalu di COM 4 ya, tergantung dari port USB yang Anda tancapkan. Kita pilih saja. Kalau sudah, pastikan di bagian bawah ini sudah terdapat suatu keterangan yang mengindikasikan bahwa papan Arduino Uno berada atau tertancap di lubang USB COM 4 ya, atau COM yang lain sesuai dengan Anda menancapkan ke lubang USB mana di komputer Anda masing-masing. Setelah itu bisa Anda klik unggah ini ya untuk mengupload kode ini ke dalam papan Arduino. Kita cek. Oke, sedang mengkompilasi. Nah, selesai mengunggah. Berarti ini kode yang kita programkan di sini telah kita berhasil upload ke dalam papan ini. Terus kita cek untuk serial monitor, bisa kita klik ini. Nah, ini ditampilkan kode-kode bacaan dari nilai sensor gas ini ya. Nah, ini coba kita kasihkan suatu gas korek api ya. Saya carikan dulu untuk korek apinya. Ntar ya, saya pause dulu, saya cari korek api. Oke, ini saya sudah dapatkan korek apinya ya. Ini kita coba berikan gas korek ini di dalam sensor. Apakah nilainya ini akan berubah? Kita lihat. Ternyata tidak berubah. Kita cek lagi. Oh alah, ini copot ya. Kita masukkan di ground ya. Groundnya sini. Ini ya, ternyata tadi ini copot untuk di bagian groundnya. Nilainya berubah. Kita cek, kita berikan gas korek. Nilainya berubah ya. Tergantung kadar gasnya ini ya ini. Kalau kita hilangkan, ini masih ada gas yang tersisa mungkin nih. Ya, kita coba berikan gas. Nilainya berubah sampai 900. Kita diamkan, tidak pernah bergas lah. Nilainya akan turun sendiri. Seperti itu ya untuk pembacaannya. Kita berikan gas ini lagi. Nilainya 900 lebih. Oke ya, itu salah satu cara pembacaan sensor gas menggunakan Arduino, dan sensor gasnya ini menggunakan jenis MG2 ya. Oke, video tutorial mungkin akan saya akhiri sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan cara pembacaan sensor gas menggunakan library. Oke, terima kasih sudah menonton.
Oke, kita kembali lagi masih dalam pengujian sensor gas ya. Pada tutorial yang sebelumnya kita sudah membuat pembacaan sensor gas menggunakan kode seperti ini, yang hasilnya cuma ditampilkan sebuah nilai. Jika kita taruh gas korek ini ya, kita pencet saja, tapi apinya jangan dinyalakan, terbakar nanti lah, maka nilainya juga akan berubah. Oke, untuk kode yang kedua yaitu kita akan membaca sensor gas menggunakan library ya. Yang pertama terlebih kita lakukan adalah mendownload library-nya terlebih dahulu. Nanti filenya akan saya sertakan di deskripsi video. Untuk cara memasukkan library cara pembacaan sensor gas yaitu di bagian sket ini ya. Terus kita pilih di bagian include library. Terus di bagian paling atas sendiri Anda klik menambahkan library zip ini ya. Ini Anda klik, maka akan dimunculkan sebuah tampilan pemilihan file library-nya. Nah, nanti Anda pilih file library yang filenya akan saya cantumkan di link video. Ini tadi sudah saya download. File library-nya adalah ini ya, library sensor MQ2. Ini dilihat dari sensor yang kita pakai yaitu MQ2 ini ya. Ini MQ2 ini ya. Yaitu maka kita klik MQ2 terus kita klik open. Ini kayaknya tidak berhasil, kayaknya file library-nya sudah terlebih dahulu atau sudah saya masukkan sebelumnya. Oke ya, jadi akan muncul error seperti ini. Kalau sudah Anda masukkan, otomatis nanti akan muncul di bagian sket include library, di paling bawah sendiri akan ada library yang sudah kita masukkan, yaitu ini MQ2 sensor library. Oke, kalau sudah kita buat saja sket baru atau pemrograman baru. Kita klik ini kita hapus saja. Terus kita pastikan kode pemrograman yang akan saya tampilkan di deskripsi video ya. Kita pastikan saja. Kita pastikan CTRL. Aduh, salah ini. Salah paste. Ini ya. Nanti kodenya akan saya sertakan di deskripsi video. Ini saya perlu jelaskan satu persatu untuk kode pemrogramannya. Yang paling atas ini adalah memanggil library yang sudah kita masukkan ya. Ini kalau Anda tulis ini tapi Anda tidak memasukkan file library-nya, nanti akan error ya. Setelah itu kita tentukan variabel bertipe int atau bilangan bulat bernama pinout. Pin A0 ini sesuai dengan pin analog pada sensor gas ini terhubung. Ini kan di A0 ya ini ya. Di A0 ini ya. Terus kita buat variabel secara langsung. Ini ada 3 variabel ya. Variabel bernama LPG gas, CO gas, MO gas. Tipenya adalah integer. Ini salah satu cara membuat variabel dengan metode gerombolan seperti ini ya. Tipenya sama yaitu bertipe int atau bilangan bulat ya. Setelah itu di bagian void setup, ini yang pertama jelas kita panggil serial, soalnya nanti hasil bacaannya akan kita tampilkan di serial monitor. Setelah itu kita perlu menuliskan MQ2 ini adalah hasil pemrograman di library ya. Ini kalau file library tadi tidak Anda masukkan, maka pemrograman MQ2 ini tidak akan terbaca ya. MQ2 kita start atau begin. Setelah itu di bagian void loop, ini cuma sebatas keterangan ya. Kalau ditandai dengan garis miring bintang, terus ditutup dengan bintang garis miring, maka kode pemrogramannya ini tidak terbaca sebagai pemrograman, tapi cuma terbaca sebagai keterangan atau teks biasa saja. Setelah itu kita kasihkan kode pemrograman ini untuk menuliskan hasil bacaan sensor ke dalam serial monitor. Untuk lebih detailnya kita bisa memasukkan hasil bacaan dari sensor LPG, gas LPG-nya berapa, gas CO-nya berapa,
untuk nilai smoke atau asapnya berapa di dalam variabel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini. Nah, nanti nilai-nilai pada variabel ini bisa kita manfaatkan. Misalkan jika nilai asapnya sekian, maka alarm akan dibunyikan. Nanti modul ini bisa digunakan untuk pendeteksi kebakaran, pendeteksi gas bocor dan sebagainya, atau pendeteksi kualitas udara. Oke, seperti ini. Setelah itu kita langsung upload saja, klik unggah. Pastikan papan Arduino Anda terhubung ya. Tandanya di bagian bawah sini akan dimunculkan keterangan papan yang terhubung di port yang tersambung. Oke ya, kita klik upload saja. Kita simpan. Untuk sketch ini di mana? Kita sembarang saja, simpan saja. Maka proses upload akan dilakukan. Oke, ditunggu saja sampai mengunggah selesai ya. Mengunggah selesai, berarti kode ini sudah berhasil dimasukkan di dalam papan Arduino ini. Ini kalau kodenya salah, kalau kita main upload saja, maka upload akan gagal ya. Oke, kita langsung saja buka serial monitornya. Nah, di sini akan ditampilkan nilai dari kadar gas LPG yang tertangkap di sensor ini dengan satuan ppm ya. Ini masih kosong, soalnya belum ada gas yang tertangkap pada sensor gas ini. Terus kita coba berikan gas korek ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, nilainya naik ya, sesuai dari hasil bacaan gas ini ya. Nah, naik. Kita lepas, nanti otomatis akan berangsur-angsur turun. Nah, ini bacanya sangat lambat karena saya kasih delay sekitar 1000 milisekund atau sekitar 1 detikan ya. Untuk mempercepat, kita bisa kurangi ini. Tapi efeknya biasanya tingkat keakurasiannya agak kurang ya kalau dikurangi. Kita coba upload lagi, enggak. Oke, kita pergi ke serial monitor. Kita tunggu. Nah, pembacaannya agak sedikit lebih cepat. Kita berikan gas korek ini atau gas yang mudah terbakar. Nah, perlu diperhatikan di sensor gas ini juga akan lampu indikator deteksi gas juga akan nyala ya. Ya, kalau saya hilangkan maka ini akan mati. Kita berikan gas lagi. Nyala ini ya, dan begitupun di serial monitor akan terbaca nilai kadar gasnya satuan ppm ya. Kita hilangkan akan 0 lagi ya. Ya, akan turun. Kita kasih lagi. Nilainya naik. Nilainya naik ya. Oke, tutorial mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk tutorial berikutnya saya akan coba menggabungkan beberapa sensor untuk mensimulasikan sensor pendeteksi kebakaran ya dengan bantuan ini salah satu komponen yaitu buzzer atau penghasil suara. Oke, terima kasih sudah menonton.